Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang hebat? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, bagaimana puasa kalian hari ini? Semoga tetap semangat ya. Tidak ada yang bolong. Bagaimana ibadah kalian di bulan Ramadan ini? Tentunya ada peningkatan, bukan? Bulan Ramadan bukan sekedar bulan untuk menahan lapar dan dahaga, tetapi juga bulan untuk memperbaiki diri dan memperkuat karakter kita sebagai seorang muslim. Salah satu karakter yang harus kita bangun adalah sikap kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama, serta menjauhi terhadap segala bentuk perbuatan yang menyakiti orang lain, termasuk bullying. Anak-anakku yang hebat, hari ini Ustazah akan menyampaikan materi tentang memperkuat karakter diri di bulan Ramadan untuk mencegah bullying. Apa itu bullying? Bullying adalah tindakan menyakiti, mengintimidasi, atau merendahkan orang lain, baik secara fisik, verbal, maupun media sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wala tanabazu bil alqab." Dan janganlah kamu saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Ayat ini menegaskan bahwa menghina, mengejek, atau memberi julukan buruk kepada orang lain adalah perbuatan tercela yang harus kita hindari. Begitu juga dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak boleh menzalimi atau membiarkannya dizalimi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anak-anakku yang hebat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa saja bullying itu? Ya, kita bahas bersama ya. 1. Bullying secara fisik. Contohnya memukul, mendorong, merusak barang orang lain. Yang kedua, bullying secara verbal. Contohnya mengejek, menghina, atau menyebarkan rumor negatif. Selanjutnya, bullying secara sosial. Contohnya mengukirkan seseorang dari pergaulan atau menyebarkan fitnah. Dan yang terakhir, cyberbullying. Bullying yang dilakukan melalui media digital seperti media sosial, pesan teks, ataupun email. Anak-anakku yang hebat, berikutnya Ustaz akan menyampaikan dampak bullying. Bullying bisa memberikan dampak buruk bagi siapa saja, bagi korban, bagi pelaku, dan bagi lingkungan sosial. Dampak bagi korban, contohnya korban merasa takut, cemas, depresi, bahkan mengalami penurunan prestasi akademik, kehilangan kepercayaan diri, dan menarik diri dari pergaulan. Yang kedua, dampak bagi pelaku, menjadi pribadi yang agresif dan tidak memiliki empati, berhukum menghadapi masalah sosial dan hukum di masa depan. Dampak bagi lingkungan, menciptakan suasana yang tidak nyaman dan tidak aman,
menimbulkan perpecahan dan konflik antar pribadi dan kelompok. Anak-anakku yang selalu dirahmati oleh Allah, bagaimana cara menghindari dan menghentikan bullying? Yang pertama, menjadi tauladan. Tunjukkan sikap baik dalam bersikap dan berbicara. Yang kedua adalah menolong korban bullying. Jangan diam jika melihat teman yang dibully. Bantu dan dukung mereka. Yang ketiga, melaporkan kepada guru atau orang tua jika melihat atau mengalami bullying. Segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Yang selanjutnya, mengajak teman berbuat baik. Ajak teman untuk menyebarkan nilai-nilai positif yang diajarkan dalam bulan Ramadan. Nah, apakah nilai-nilai Ramadan yang dapat kita terapkan dalam mencegah bullying? Yang pertama adalah sabar dan pengendalian diri. Puasa melatih kita untuk bersabar dalam menghadapi berbagai situasi. Seseorang yang sabar tidak akan mudah terpancing emosi dan melakukan bullying. Yang kedua, empati dan kepedulian. Ketika berpuasa, kita merasakan bagaimana rasanya lapar dan haus. Ini membantu kita lebih peduli terhadap perasaan dan kondisi orang lain. Yang selanjutnya, anak-anakku, kejujuran dan tanggung jawab. Puasa mengajarkan kepada kita untuk jujur dalam menjalankannya tanpa harus diawasi orang lain. Kalau jujur membuat seseorang tidak melakukan kebohongan atau menyebarkan fitnah. Yang keempat, menghindari perilaku negatif. Dalam Islam, berpuasa bukan hanya menahan makan dan minum, tetapi juga menahan diri dari berkata kasar, bergosip, dan menyakiti orang lain. Hal ini bisa mencegah tindakan bullying karena kita lebih berhati-hati dalam bersikap. Dan yang terakhir adalah menjalin silaturahmi dan bersaudara. Ramadan adalah waktu yang baik untuk mempererat hubungan sosial. Dengan sikap saling menghargai dan bekerja sama, kita bisa menciptakan lingkungan yang bebas dari bullying. Anak-anakku yang hebat, selanjutnya adalah manfaat memperkuat karakter diri. Yang pertama, dapat diandalkan dan dipercaya oleh orang lain. Yang kedua, mampu mengontrol diri dalam situasi ini. Yang ketiga, menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bahagia. Yang keempat, memiliki hubungan sosial yang lebih baik dengan orang lain. Dan yang kelima, meningkatkan peluang sukses dalam pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan. Anak-anakku sekalian, dapat kita simpulkan bersama bahwasanya untuk memperkuat karakter diri itu adalah proses yang penting dalam kehidupan setiap individu. Dengan memiliki karakter yang baik, seseorang akan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab, disiplin, jujur, dan peduli terhadap sesama. Karakter yang kuat akan membawa kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga kita menjadi pribadi yang berkarakter positif dan kuat, yang dapat membawa kepada kesuksesan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari Ustazah.
ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.